Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita bertemu kembali di channel YouTube ini dalam rangka menyampaikan pembelajaran untuk belajar online kita pada saat sekarang ini, dimana materi pada hari ini tentang web browser. Ya, ini materi untuk pembelajaran SMP di kelas 8. Baik, langsung saja kita mulai. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini, like, comment, and share, serta aktifkan notifikasi agar kita bisa mengetahui kalau ada video-video baru yang kita upload untuk bermanfaat bagi kita semua. Baik, materinya tentang pengenalan web browser. Ya, ini materi yang cukup sederhana sehingga insya Allah mudah dipahami tentang pengenalan web browser. Baik, yang pertama adalah browsing internet, ya, atau sering kita sebut dengan penjelajah web. Ya, kalau bahasa Inggrisnya web browser, ya, browser penjelajahan atau pencarian. Ya, disebut juga peramban. Ya, peramban adalah perangkat lunak. Jadi web browser adalah perangkat lunak yang berfungsi menampilkan dan melakukan interaksi dengan dokumen-dokumen yang disediakan oleh server web atau server penyedia informasi. Ya. Penjelajah web yang paling populer adalah Microsoft Internet Explorer. Ini adalah bawaan dari Microsoft Windows. Ya, kemudian yang juga sering digunakan adalah Google Chrome. Ya. Kemudian ada juga yang sering digunakan Mozilla Firefox. Ya, kalau kita lihat mungkin nanti juga banyak ya peramban yang bisa digunakan untuk web browser. Ya, tapi yang sering digunakan di Indonesia adalah ketiga hal ini. Untuk dapat menjelajahi internet diperlukan sebuah software yang disebut dengan web browser. Ini yang saya sampaikan tadi, ya, bahwa untuk menjelajah dunia internet kita memerlukan sebuah software. Jadi software ini adalah software aplikasi, kalau kita sebut, ya, software aplikasi yang disebut dengan web browser. Ya. Kemudian proses pencarian di halaman web atau internet disebut browsing. Jadi kalau kita sering tanya orang mau ngapain, mau browsing itu berarti pencarian, ya, mencari. Ya. Karena di internet ini kita sangat mudah mendapatkan sesuatu informasi. Ya, tinggal kita ketik apa yang kita inginkan di browsing, ya, di web browsing kita, maka dia akan keluar. Kemudian karena informasi dalam internet ditulis dalam bentuk kode HTML, ya, Hypertext Markup Language, ya, ini adalah bahasa HTML atau kode-kode yang bisa merubah kode-kode huruf dan angka menjadi sebuah halaman web. Maka kode-kode ini hanya dapat dibaca oleh komputer, ya, yang dilengkapi dengan program yang disebut dengan web browser. Jadi kalau ada kode-kode HTML itu hanya bisa terbaca dalam bentuk web jika kita membukanya dengan sebuah aplikasi web browser. Ya. Kalau kita buka dengan aplikasi lain, ya, atau aplikasi teks atau aplikasi gambar, maka dia hanya munculannya kode-kode huruf dan angka. Web browser berfungsi untuk menerjemahkan kode-kode HTML ini tadi, ya. Jadi aplikasi web browser itu bisa berfungsi untuk menerjemahkan kode-kode HTML menjadi sebuah halaman web, ya. Dan browser berperan dalam membantu menjelajahi dunia internet. Kemudian istilah-istilah penting seputar internet dan web. Ya, ini kalau kita lihat di dalam web browser kita pasti ada hal-hal ini yang akan kita temui nanti. Ya. Yang pertama adalah address bar. Ini adalah baris tempat penginputan nama domain atau alamat-alamat web lainnya pada browser web. Ya, ini di halaman paling atas, ya. Contohnya seperti ini. Nah, ini adalah address bar, ya, alamat web kita yang mau kita tuju, ya. Kemudian ada bandwidth. Bandwidthnya adalah istilah yang digunakan untuk mengukur kecepatan atau jumlah data yang dikirimkan melalui koneksi internet. Ya.
semakin besar bandwidth dalam sebuah web, maka akan semakin berat dia membacanya. Ya. Ini bisa, apalagi kalau kita memiliki kuota internet terbatas gitu ya. Contohnya misalnya kita mengakses sebuah video, ya kita contohkan misalnya kita mengakses YouTube, gitu kan. Jadi semakin besar bandwidth yang kita butuhkan, ya, semakin cepatlah habis kuota kita gitu ya. Contohnya misalnya kita dia mengakses YouTube gitu kan, karena dalam bentuk format video dan audio dia membutuhkan bandwidth yang cukup besar, sehingga kuota kita bisa cepat habis kalau kita mengakses halaman tersebut. Kemudian blog adalah layanan di web yang digunakan untuk menulis jurnal yang biasanya diupdate setiap hari ya. Nanti ini juga kita akan belajar membuat blog ya. Kemudian blogging itu adalah kegiatan mengupdate informasi di blog. Kemudian blogger adalah pemilik blog ya. Mudah-mudahan kita bisa semua menjadi blogger ya, pemilik sebuah blog. Kemudian ada ya, istilah browser atau browser web yang tadi sudah kita sampaikan ya, software yang digunakan untuk menelusuri dan menampilkan informasi-informasi dari web server. Kita lanjut. Kemudian konten adalah isi sebuah website yang mencakup teks, gambar atau media-media lainnya ya. Jadi biasanya ada istilah sekarang konten kreator. Berarti konten kreator itu adalah orang yang membuat sebuah konten dalam sebuah halaman web ya. Kemudian download adalah istilah transfer file atau informasi dari komputer lain ke komputer kita. Misalnya kita mengambil sebuah data dan lain sebagainya. Domain adalah nama yang digunakan untuk mengidentifikasi sebuah alamat komputer ya, domain. Jadi kita akan berikan contohnya di sini. Kemudian FAQ adalah kebanyakan dari frekuensi asked question, atau dalam bahasa sederhananya saya jelaskan, FAQ itu adalah proses kita bertanya ya, menjawab dan bertanya. Ya, ini digunakan untuk biasanya kalau dalam sebuah web itu ada hal-hal yang ingin disampaikan kepada orang yang melihat web kita agar dia bisa bertanya kepada kita. Misalnya kita mempunyai sebuah web ya. Nanti kita akan buat halaman FAQ-nya, yaitu orang yang melihat web kita bisa saling bertanya jawab dengan kita jika membutuhkan sesuatu, ingin mengetahui tentang web kita. Ya, jadi FAQ biasanya tertulis kecil deh itu ya, FAQ dan frekuensi ask and questions ya. Bertanya dan berjawab. Kemudian FTP adalah file transfer protokol, yaitu protokol yang kemungkinan seorang mentransfer file dari suatu komputer ke komputer lain. Nah, jadi kalau kita protokol itu ibarat apa ya? Ibarat sebuah jalan ya, sebuah jalan di mana kita bisa mentransfer file dari satu komputer ke komputer lain. Kemudian GIF ini adalah graphic interchange format file yang digunakan untuk mentransfer file grafik ke dan dari layanan-layanan online ya, GIF. Misalnya kalau dalam bentuk GIF itu dia bisa bergerak ataupun bisa juga tidak bergerak ya, grafik bergerak ataupun tidak bergerak. Kemudian kita masuk kepada alamat website ya. Sebuah alamat website merupakan kombinasi dari protokol yang digunakan nama host dan nama domain. Nama domain sendiri dapat terdiri atas perusahaan atau nama website serta kode-kode yang menjelaskan asal dan bentuk organisasi dari pemilik website tersebut. Untuk memudahkan mengenali alamat website, penamaan alamat website diberi nama domain, yaitu abjad yang ditambahkan setelah nama website. Ya, nama domain dapat saja berupa negara, lembaga, atau organisasi, ataupun sekolah, ataupun akademi, dan lain sebagainya. Ini contoh yang saya buat ya, alamat website itu seperti ini ya. http://www.smpitalmunadi.sch.id ya. Penjelasannya di slide berikutnya ini, perhatikan. Ini adalah alamat URL, alamat web ya. Jadi protokol yang digunakan itu adalah HTTP. Ini tadi saya bilang tadi jalan tadi kan. Nah, jadi biasanya kalau kita mengetik dalam sebuah web browser, ini nggak perlu kita ketikkan lagi karena web browser web browser kita sudah mengandung HTTP, jadi nggak perlu kita ketikkan lagi nih kalau kita membuat sebuah alamat web di web browser kita ya. Ini nggak perlu kita ketikkan lagi, langsung saja www ya. Kemudian komputer host, ini tadi www ini adalah nama komputer host.
Nama domain inilah yang saya sampaikan tadi, bahwa ini harus mengandung nama organisasi, sekolah, dan lain sebagainya, supaya orang mudah mengenali alamatnya. Ya. Di SMP IT Al-Munadin ini adalah nama domain level kedua. Ya. Kalau level pertamanya itu adalah identitasnya. Ya. Domain level pertama di sini menggunakan sch.id. Berarti ini adalah biasanya digunakan untuk domain sekolah. Ya. Biasanya kalau nanti perguruan tinggi .ac.id ya. Kalau pemerintahan biasanya .gov ya. Kalau yang umum biasanya .com ya. Kalau dalam sebuah negara biasanya .id saja, dia nggak pakai yang lain gitu. Nah, ini contoh adalah domain level pertama. Oke, demikian saja penjelasan tentang web browser. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya. Silahkan berikan komen, saran, atau diskusi di kolom komen. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal ganggu aja.